Baru kemarin berapa bulan ya? Sebulan kurang lebih dari setahun lah ya. Iya, sebulan lebihan. Baru-baru Kemarin kemarin, ya baru-baru kemarin akhirnya dia datang lagi dengan keadaan rambutnya aduh bentar. Rambutnya udah tiba-tiba ngembang. Malah. Lusuh banget, yang tadinya rambutnya lurus, akhirnya kayak nggak beraturan si bentuk rambutnya. Muka dia ininya, maaf ya, hancur banget. Kesini penuh darah. Keadaan perutnya ternyata dia lagi di bawah tuh kayak mengandung, tapi di bawahnya banyak darah. Oke, selamat malam pemirsa. Kembali lagi bersama saya Ruby Ayung di acara Kamistis. Nah, acara ini seperti biasa kita akan mendatangkan narasumber. Nah, narasumber ini yang nantinya akan menceritakan tentang pengalaman-pengalaman mistis yang dialaminya. Nah, kebetulan di episode sekarang ini kita kedatangan narasumber perempuan. Nah, jadi katanya nih dia itu mengalami hal-hal yang di awal emang menakutkan gitu ya. Nah, jadi pengalamannya itu setiap malam dia itu selalu didatengin sama makhluk perempuan. Nah, selain mendatangi si teteh ini, jadi si makhluk ini tuh selalu meminta untuk dandan. Jadi ngajak si teteh ini dandan gitu. Nah, bagaimana cerita lengkapnya? Langsung aja kita dengerin langsung dari Teh Yayu. Nah, Teh Yayu apa kabar? Alhamdulillah, baik. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, tentang pengalaman Teh Yayu yang dialamin gitu kan. Katanya setiap malam itu selalu, bukan diganggu mungkin ya, didatengin sama perempuan itu. Dan perempuan itu nggak hanya datang aja, tapi ngajak untuk berhias diri gitu. Nah, itu gimana nih ceritanya? Coba. Jadi gini loh, kebetulan saya bukan asli orang sana ya, Saya baru pindahan waktu saya kecil kelas 6. Nah, waktu itu perempuan itu datang bukan pada saat saya pindah ke rumah tersebut. Oh, jadi sebelumnya udah ada? Belum. Oh, belum. Melainkan makhluk perempuan tersebut datang ke rumah itu baru-baru kemarin-kemarin, beberapa tahun ke belakang. Awalnya saya juga kaget. Tiba-tiba ada yang gedor-gedor kaca gitu. Saya pikir orang apa maling. Tahu iseng gitu ya. Pas dibuka, taunya ada perempuan, rambutnya panjang segini lah ya, di bawah ini pinggul, rambutnya lurus, hitam, terus mukanya tuh bersih gitu, bersinar. Terus aku bilang, maaf, Teh siapa? Begitu. Terus perempuannya cuma bilang, aku bukan siapa-siapa. Nah, maaf dipotong nih. Tapi ketika si perempuan ini menampakkan diri, Teh Yayu itu sadar nggak bahwa itu tuh ternyata bukan manusia gitu? Enggak. Oh, berarti belum sadar gitu ya? Karena saking dia tuh mirip banget sama perempuan asli gitu, kayak orang. Kayak manusia gitu kan? Kan biasanya kalau misalnya makhluk-makhluk yang kayak gitu ya, mereka tuh menampakkan tapi nggak akan secara 100% bentuknya. Maka ini dari mata, alis, rambut, bahkan jari-jarinya pun kelihatan jelas. Makanya saya berani nanya, maaf Teh siapa? Nah, jadi bentar Teh Yayu. Jadi pemirsa, Teh Yayu ini diberikan kelebihan untuk bisa peka terhadap hal-hal yang seperti itu gitu. Jadi ketika Teh Yayu ada di suatu tempat, ya karena memang diberikan kepekaan sama sensitif terhadap hal-hal seperti itu, jadi dia bisa merasa sama melihat ya Teh Yayu ya. Oke, dilanjut. Jadi setelah itu ngeh dia bukan manusia di saat dia jawab aku bukan siapa-siapa. Oke. Maaf keganggu sama Yayu karena waktu itu Yayu jam 11 lewat lah ya, malam. Iya, mau masuk tengah malam, Yayu masih main handphone, masih nyanyi-nyanyi. Ya Yayu pikir ada yang keganggu. Ternyata dia bilang, "Enggak, kamu nggak ganggu saya yang ganggu kamu," dia bilang gitu.
saya boleh masuk? Dia bilang gitu. Aku selalu bilang, enggak, kamu nggak boleh masuk. Mau ngapain kesini? Ini bukan tempat kamu. Aku bilang gitu. Enggak kok, ini tempat aku. Dia bilang, tempat aku gimana? Ini kamar aku. Aku bilang gitu. Enggak, kamu nggak boleh masuk. Kamu pergi. Aku bilang gitu. Kamu jangan usir saya, katanya. Saya ini udah nggak punya siapa-siapa. Saya udah ngalamin diusir. Dia bilang gitu. Hah? Ngalamin diusir? Boleh ya, saya masuk. Ya udahlah, silakan masuk. Aku bilang gitu. Akhirnya dia masuk. Dia masuk. Aku posisinya kebetulan tempat tidur aku menghadap ke jendela. Dan jendela itu ada langsung ke gang rumah. Tiba-tiba aku duduk di pinggir kasur, dia di pinggir. Yang saya penasaran tuh, tadi kan Teteh bilang kan si perempuan itu masuk. Nah itu gimana cara masuknya gitu? Jadi kalau ditanya cara masuk sampai saat ini pun aku masih nggak ngerti ya. Mereka tiba-tiba udah aja tahu-tahu ada di pinggir gitu. Di pinggir aku, duduknya gini banget. Neng, dia duduk gini. Terus dia bilang, "Hey, kamu kayak aku." Dia bilang, "Hah? Kayak aku gimana?" Aku bilang gitu. Ih, rambutnya panjang. Kebetulan waktu itu saya lagi rambutnya panjang. Terus dia bilang, "Kamu jangan nangis." Aku nggak nangis, aku bilang gitu. Enggak, tadi aku lihat kamu nangis. Enggak kok, aku nggak nangis. Nangis, dia keke. Kenapa dia bisa tahu atau emang beneran nangis? Nah, emang kebetulan pas Lagi ada waktu pikiran. itu, iya kebetulan aku lagi nangis sambil dengerin lagu. Kaget aja, ngeinget tiba-tiba dia tahu. Oh berarti dia memperhatikan aku udah lama. Tapi bentar nih Teh, saya penasaran nih. Ketika si perempuan itu masuk, udah gitu berdampingan sama Teteh, itu ada rasa takut nggak? Atau gimana gitu yang Teteh rasain ketika dia berdampingan dan masuk gitu? Takut pasti. Karena manusiawi ya? Iya, karena sampai saat ini pun masih nggak terima aja gitu. Bisa. Berarti itu udah berlangsung berapa lama? Jalan 2 tahun. Oh 2 tahun ya? Jalan 2 tahun jadi, sampai gini saat ini. Bisa selama 2 tahun si Teteh ini setiap malam selalu ditemenin sama ya si perempuan itu gitu kan. Teka bayangnya sieun gitunya mun ku urang dibayangkeun gitu. Oke lanjut Teh. Nah udah kayak gitu dia bilang, "Kamu jangan nangis." Kayak, "Enggak kok, aku nggak nangis." "Kamu nangis, daripada kamu nangis nanti cantik kamu hilang. Ayo," katanya. "Ayo apa?" "Ayo, aku mau ajak kamu biar kamu makin cantik." "Apa tuh?" Aku bilang gitu ya. "Ayo kita dandan." Aku lihat kaget, ini udah mau masuk jam 12 malam, ngapain juga dandan? Tapi aku itu bilang tiap malam atau waktu-waktu tertentu aja tuh dia datang di saat aku lagi bengong, lagi sedih, lagi sakit. Jadi kalau tiga hal itu gitu ya. Ketika dialami Teh Yayu, dia pasti hadir. Nah itu. Berarti kalau lagi bahagia dia nggak ada. Nggak ada. Malah saking penasaran nih, aku lagi bahagia, aku lagi happy. Aku suka panggil Teteh, nggak ada. Oh, malah nggak datang. Nggak datang sama sekali. Disengaja iya, kayak gitu tuh. Disengaja aku ingin ketemu dia, ingin ngobrol, nggak datang sama sekali gitu. Jadi di 3 kondisi itu dia datang, dia tuh ngajak aku untuk dandan. Ya? Itu bener-bener yang tadinya aku nggak bisa dandan sama sekali. Akhirnya aku bisa dandan. Karena emang setiap hari selalu bukan setiap hari, setiap dia datang selalu ngajak. Nah, kalau boleh tahu nih Teh, perawakannya sama wajahnya tuh kayak gimana sih gitu? Kalau dari perawakan ya, kalau dari perawakan tingginya gimana gitu? Tingginya dari aku agak seginilah. Lebih tinggi dia. Lebih tinggi dia ketimbang aku. Rambutnya segini. Muka yang pertama ya. Muka yang pertama aku lihat dia mulus, cantik banget. Bulu matanya lentik. Terus bibirnya kecil banget. Itu pertama yang aku lihat. Yang tadi Teteh bilang kan muka yang pertama. Nah, emang setelah setelah pertemuan beberapa kali emang ada berubah muka atau gimana tuh? Nah, pertama hampir ada 1,5 tahun lah ya, kayaknya kurang lebih 1,5 tahun. Dia masih mewujudkan muka dia yang seperti itu. Yang seperti pertama dia tunjukkan gitu. Iya. Baru kemarin berapa bulan ya? Sebulan kurang lebih dari setahun lah ya. Iya, sebulan lebihan. Baru-baru kemarin, ya baru-baru kemarin akhirnya dia datang lagi dengan keadaan rambutnya, rambutnya udah tiba-tiba ngembang, lusuh banget. Yang tadinya rambutnya lurus, akhirnya kayak nggak beraturan si bentuk rambutnya. Muka dia ininya, maaf ya,
hancur banget, kesini penuh darah. Keadaan perutnya ternyata dia lagi di bawah tuh kayak mengandung, tapi di bawahnya banyak darah. Nah, jadi Teh Ayu nih, ketika dia menampakkan wajahnya yang tidak seperti biasanya, yang tadi Teh Ayu bilang kan agak, maaf ya, rusak, udah gitu si rambutnya ngembang. Ada rasa takut nggak dari Teh Ayu? Jelas, manusiawi sekali, takut banget. Karena yang tadinya tiap hari selama setahunan lebih ya, setahun setengah lebih ya, tadi tuh dia menampakkan dengan kecantikannya dia, dengan menampakkan keayuannya dia gitu. Dia ngajak aku dandan, mandi bahkan tengah malam, Tapi mandi. pernah dilakuin nggak itu? Enggak. Oh enggak ya? Gila, aku disuruh mandi jam 12 malam. Dia bilang, ayolah kamu mandi katanya. Kamu habis mandi kamu ngerasa cantik. Tapi ya nggak aku lakuin, nggak mau gitu. Dia ngajak aku maskeran. Tapi setelah dia ngajak mandi udah gitu kan ditolak dia. Iya. Yang dia lakukan apa gitu? Dia cuma bilang, ya udah. Kamu kayak gitu. Ya udah aku pergi akhirnya gitu. Karena ada penolakan di diri aku. Terus? Tiba-tiba dia datang dengan keadaan kayak gitu, manusiawi lah ya, pasti takut. Saya aja yang ngebayanginnya ya lumayan muringkak Takut. gitu ya. Awalnya percaya nggak percaya kalau dia yang datang tuh teteh yang selama ini nemenin aku gitu, ngajak aku dandan. Dikiranya mungkin ini mau malu lagi. Nah, gitu aku sempat bilang gitu, kamu bohong. Mungkin kamu karena ngelihat si teteh itu sering ke rumah aku gitu, kamu ikut-ikutan. Nah itu mengatasnamakan dia. Dia bilang enggak. Kalau kamu nggak percaya, silahkan, dia bilang gitu. Akhirnya dia langsung kayak ngerubah muka dia itu loh. Dia tunjukin dulu yang awal, terus tiba-tiba secara cepet langsung ke yang kayak gitu. Aku kaget dong. Hah, kok teteh bisa kayak gini? Sebenarnya ada apa selain itu yang jadi pertanyaan. Maksudnya itu kan kalau misalkan makhluk-makhluk kayak gitu kan, ketika dia menampakkan diri ke manusia, itu biasanya ada hal-hal yang belum tuntas ya, terselesaikan ketika masa hidupnya. Nah, dia cerita nggak tentang hal itu? Nah, kebetulan aku juga tanya ya, karena baru kali ini sih ada makhluk gitu ya, dia menunjukkan ya beda formnya gitu. Aku tanya sebenarnya teteh kenapa selain mau ngajak aku dandan, aku bilang gitu. Terus saya dia cerita, sebenarnya kalau aku melihat kamu menangis, aku melihat diriku. Aku melihat diriku di saat aku menangis sendirian, bingung, dan aku ditinggal pergi. Dari situ aku bingung ya, ditinggal pergi kenapa teh? Aku bilang gitu. Akhirnya dia cerita, kalau boleh aku cerita dan aku ganggu kamu, aku ditinggal pergi oleh kekasihku. Aku emang bodoh pada saat itu, kemakan dengan omongan si pacarnya dia itu. Akhirnya dia mengandung di luar pernikahan. Dia minta tanggung jawab. Si cowoknya teh enggak tanggung jawab. Awalnya mah boyan manis gitu. Ya udah nggak apa-apa. Ayo nanti aku ke rumah orang tua. Nanti aku ke rumah orang tua. Dia tunggu ternyata dia nggak datang. Dia cari ke rumah orang tuanya ternyata enggak. Ternyata semua kompak satu keluarga dia pergi. Entah kemana sampai akhirnya kontaknya pun katanya sampai nggak bisa ngehubungin lah. Mungkin pada masa dia entah itu lewat handphone apa gimana gitu ya. Nggak bisa dihubungin. Dia bilang akhirnya dia stres sendiri. Dia mengadu ke orang tua, ternyata orang tuanya tidak terima. Ya menganggap aib keluarga. Akhirnya dia diusir, silakan kamu pergi gitu. Karena saya tidak mau mempunyai anak seperti kamu. Akhirnya dia pergi. Dia bilang, aku melihat kamu nangis, aku melihat diriku menangis gitu. Akhirnya dia sampai gelap mata. Jadi dia tuh diusir gitu? Iya, diusir oleh orang tuanya karena tidak terima anaknya seperti itu. Jadi dari keluarganya bisa kebilang paham lah gitu, paham akan agama. Jadi bentar teh, sebelum lanjut, tadi kan teteh banyak nyerita nih, takutnya haus. Diminum dulu aja. Boleh, makasih jadi ini, banyak. Kebetulan kita ada sponsor nih dari Kangen Water. Jadi buat teman-teman juga yang mau hidupnya sehat, bisa nih untuk beli Kangen Water. Nah, selain itu, makasih juga buat Kopi Anderson yang udah menemani kita di episode kali ini. Alhamdulillah, enak banget. Makasih banget untuk Kopi Anderson. Ngopi dulu teh. Boleh teh. Oke, tadi sampai mana?
Nah, setelah diusir gitu kan, dia cerita diusir sama keluarganya, terus dia cerita apa lagi? Nah, akhirnya bukan cerita si A, lebih tepatnya dia mengasih gambaran dan lebih kerasa sih ke Yayu. Dia ngasih gambaran di saat dia, maaf banget ya, mengeluarkan anaknya secara paksa. Dia tuh jadi sama sendiri? Iya, itu kandungannya agak udah gede sih A. Cuman aku nggak tahu persis itu di antara 6 apa 7 bulan. Pokoknya udah kelihatan gitu ya? Udah kelihatan, kayaknya udah ada nyawanya juga sih bayinya gitu, udah gede. Dia gitu loh, bentar ya, digitu-gitu sama dia sendiri. Itu teh pas dia ngasih tunjuk itu ya, perut aku tuh sakit. Oh, jadi merasakan apa yang, jadi yang dia ceritain tuh dirasain saat itu gitu? Dia nekennya kayak gini, dia neken sambil kayak ngerasa dia tuh orang yang paling salah, orang yang paling gak benar. Aku kayak gini karena cowok itu, aku kayak gini karena aku dan anak ini nggak boleh ada. Sampai dia digitu-gitu, dia paksa keluar. Nah gimana, dia nggak tahu pakai apa itu, perut aku sakit banget. Gitu sampai akhirnya dia pendarahan ke sini. Maaf banget ya, pendarahannya ke sini banyak banget. Nah. Dan itu ke akunya perut sakit terus lemes kayak kita tuh kehabisan darah gitu. Lemes. Dan posisinya dia ngasih tempat itu, dia ada di kayak hutan gitu, tapi pohonnya nggak terlalu rindang. Jadi ketika dia bercerita tuh langsung ke gambar gitu? Iya, dia ngasih gambaran, ngasih rasa gitu sama Yayu. Di bawah itu tuh kayak hutan, tapi pohonnya nggak rindang. Jadi di sini ada pohon, di sini nggak, di sana ada gitu. Mungkin gambaran itu tuh tempat dia gitu ya. Dia tuh ada di pohon yang gede banget. Itu nggak terlalu ngejarak sama pohon lain. Dia kayak gini. Keadaannya hujannya tapi nggak deras, hujan rintik-rintik gerimis kayak gitu. Dia keluarin sampai akhirnya, karena ya nggak akan mungkin lah ya secara logika anak dikeluarin seperti ini bisa keluar gitu. Iya. Sampai akhirnya dia nusuk-nusuk sendiri. Oh gitu? Itu pakai pisau? Ranting tapi yang tajam gitu ya? Ranting yang tajam, dia kayak gitu. Dia ngerasa aku salah. Sampai akhirnya keluar? Nggak keluar mungkin ya? Jadi ya udah, itu bayinya meninggal di dalam. Tapi si dianya sama gitu ya? Dia akhirnya meninggal karena kehabisan darah. Karena aku bayang perut digini Iya. Kita aja nggak ada isinya, kalau kita tusuk-tusuk keluar darah. Apalagi ini ada ya calon anak gitu. Ada makhluk hidup lah ya. Ada makhluk hidup di dalam ada bayinya gitu. Itu darahnya sampai kemana-mana. Dan maaf banget ya, aku nggak tahu ini tempatnya ada di mana. Jujur banget, dia sempet ngasih tahu tempatnya ke aku. Cuman ternyata aku nggak pernah datang ke sana. Dan kayaknya masih ada yang tertinggal di sana. Oh gitu. Tapi kayaknya di daerah sekitaran rumah Teh Yayu mungkin ya? Nah itu aku kurang tahu jelas, karena sampai saat ini aku masih belum dapat tahun. Kejadian itu di tahun berapa aku belum dapat. Bahkan untuk nama pun aku belum dapat. Sedangkan biasanya yang udah gitu ya pengalaman Yayu, mereka setidaknya ngasih nama. Ini nama pun Yayu nggak dapat. Dia cuma ngasih rasa seperti itu, dia ngasih gambaran tempatnya kayak gitu. Intinya ya dia bilang, aku tidak mau hal yang terjadi kepada aku dialami menimpa oleh perempuan-perempuan, pantesan, anak-anak gadis seumuran aku gitu. Jadi mungkin dia kejadian itu yang kurang lebih umurnya nggak jauh dari aku gitu. Dia nggak mau sampai hal yang menimpa dia itu terjadi pada teman-teman gitu, terutama gadis-gadis di luar sana. Dan kebetulan Teh Yayu punya punya kelebihan untuk bisa peka terhadap itu. Jadi dia tuh datang gitu ya. Jadi makanya ketika Teh Yayu lagi sedih ataupun mengalami hal-hal yang ngebuat perasaan sedih, itu dia pasti datang gitu ya. Apalagi lagi sakit, itu kan energi akunya juga lemah ya ayah. Dia datang,
ya datangnya kayak gitu. Kadang-kadang jujur ya, aku juga manusia, kadang-kadang suka marah, ngapain sih kamu datang lagi, aku lagi sakit, aku nggak mau gitu. Karena ya mungkin energi dia akan lebih besar di saat dia datang, kondisi akunya lagi lemah. Nah, pengalaman yang Teh Ayu alami itu apa namanya? Kalau di rumah itu sama siapa aja? Sama keluarga Teh Ayu? Iya. Nah, jadi keluarga Teh Ayu tahu nggak kalau misalkan Teh Ayu setiap ada 3 hal itu kan, tadi sedih, sakit, sama ada pikiran gitu ya, selalu datang gitu kan dia. Nah, keluarga tahu nggak? Enggak sih. Enggak Karena ya? Atau nggak cerita gitu Teh Ayu? Yayu nggak mau cerita juga sih, Yayu mau cerita sekarang kayak gini sama sama teman-teman di rumah, karena sebenarnya Yayu juga udah dapat izin. Kebetulan sebelum Yayu diajak sama teman-teman ya sama ke sini, dia sempat bilang, ya udahlah nggak apa-apa, kamu kalau mau ceritakan aja, karena aku mempunyai pesan yang ya harusnya kamu sampaikan gitu. Jangan sampean kejadian anak-anak perempuan di luaran sana menimpa seperti saya. Jadi pemirsa mungkin dari cerita Teh Yayu, mungkin sebagian ada yang percaya, ada yang enggak juga. Itu. Cuman yang hal yang terpenting gitu kan, kita hidup di dunia ini kan otomatis berdampingan ya dengan hal-hal yang di luar nalar gitu. Jadi kadang kalau misalkan orang-orang nggak percaya itu karena memang belum mengalaminya gitu kan, belum mengalami karena memang dia seperti saya nih, saya tidak diberikan kepekaan gitu kan, ataupun kelebihan yang bisa ngebuat saya bisa ngerasain bahkan melihat gitu kan. Kalau Teh Yayu ini kan diberikan kelebihan seperti itu ya Teh ya. Jadi ya mungkin pengalaman yang Teh Yayu punya ini bisa jadi pelajaran nih buat teman-teman, apalagi perempuan kalau misalkan dalam hal pergaulan harus dijaga gitu kan, hindari hal-hal yang nantinya bisa merugikan diri sendiri, apalagi kalau misalkan kurang iman gitu ya. Nah iya itu loh. Bukannya membicarakan si Teteh itu ya. Jadi maaf gitu Teh. Kalau misalkan dianya tersinggung gitu, sampein minta maaf gitu kan. Nah jadi pengalaman Teh Yayu itu boleh dibilang sampai saat ini pun masih terus berjalan, karena masih ada beberapa yang belum aku bisa tahu loh, lebih tepatnya kayak nama, kejadian ini di tahun berapa, dan yang lebih pentingnya itu tempatnya, karena dia sampai saat ini pun masih ngasih gambaran aja gitu ya, itu gitu, nggak spesifik tempat yang pernah aku datengin gitu. Jadi aku nggak tahu apakah ini ada di daerah Bandung apa di luar Bandung gitu. Aku juga nggak tahu sebenarnya gitu. Kalau logikanya gitu ya Teh ya, kalau menurut saya nih ya, mungkin ya dia itu kejadiannya ya daerah-daerah dekat rumah Teteh gitu kan, karena nggak mungkin juga dia tiba-tiba datang ketika jaraknya jauh gitu kan. Iya, karena kebetulan aku juga pindahan dan aku juga nggak tahu kondisi. Bentar, Teteh itu pindah ke situ tahun berapa? Aku 2010-an. 2010, oke. 11 tahun yang lalu berarti ya. Jadi aku juga belum tahu kan kondisi daerah rumah aku yang dulu itu seperti apa juga gitu. Jadi belum bisalah ketebak kalau ini tuh tempatnya di mana. Mungkin bisa jadi aja tempat itu tuh ternyata dulunya rumah aku. Bisa jadi kan, karena kita nggak tahu gitu beberapa puluh tahun ke belakang. Cuman ya itu kayak tadi kata ada yang percaya, ada yang enggak. Aku pun nggak akan pernah memaksa orang untuk percaya akan cerita aku gitu. Cuman ya kita ambil sisi positifnya aja. Ambil hikmahnya ya dari kejadian itu. Beberapa pesan yang ingin dia sampaikan buat teman-teman di rumah, terutama untuk anak-anak perempuan, untuk kondisi pergaulan yang zaman sekarang gitu. Seperti itu pemirsa, jadi ya ambil hikmahnya aja gitu. Itu aja Teh ceritanya. Oke, makasih banyak untuk Teh Yayu karena udah meluangkan waktu ya dengan pengalaman yang boleh dibilang sih kalau menurut saya lumayan serem gitu kan. Kalau kejadiannya sama saya juga nggak tahu bakal kuat atau enggak gitu. Nah, buat teman-teman kalau misalkan kalian punya cerita mistis, hal-hal yang berhubungan dengan mistis, nanti bisa diceritakan di kolom komentar, dan siapa tahu nanti teman-teman ketika ada waktu bisa datang ke sini untuk menceritakan langsung ke pemirsa yang lainnya. Mungkin itu aja untuk episode sekarang. Maaf kalau misalkan ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamis Misteri.